Pagi ini saya bangun seperti biasa, tapi dunia sudah tidak biasa. Harga minyak naik, banyak konflik di Eropa belum selesai, dan video TikTok soal larangan aplikasi ramai di FYP. Saya hanya seorang rakyat biasa yang tinggal di Bandung, tetapi apa yang terjadi di luar sana nyatanya dapat membuat hidup saya lebih mahal, lebih lambat, dan lebih gelisah. Ini semua bukan hanya suatu kebetulan. Semua dipengaruhi oleh geopolitik yang sudah mulai masuk perlahan ke ruang pribadi kehidupan. Seperti yang dijelaskan oleh Saul Cohen, di mana geopolitik adalah interaksi antara kondisi geografis dan proses politik. Artinya, apa yang terjadi secara politik di satu tempat bisa berdampak langsung ke wilayah lain, termasuk ke dalam kehidupan sehari-hari kita. Setiap 2 minggu sekali, aku isi bensin. Tapi entah kenapa, angka di layar ini semakin tinggi. 30.000 yang dulunya cukup, sekarang, cuma lewat sedikit garis. Kata orang, ini soal ekonomi global. Saya belajar bahwa ini soal geopolitik energi. Dunia ini tidak hanya dibagi oleh garis perbatasan, tapi juga oleh akses terhadap sumber daya strategis. Menurut teori geopolitical representation, negara-negara besar melihat kawasan lain bukan hanya sebagai tetangga, tapi sebagai tempat untuk berebut pengaruh. Seperti dalam kerangka klasikal geopolitik menurut Haushofer, kekuasaan sebuah negara ditentukan dari sejauh mana ia bisa menguasai wilayah kaya sumber daya. Dalam konflik Rusia-Ukraina, kita melihat bagaimana penguasaan energi dijadikan alat tekanan politik. Indonesia sendiri belum sepenuhnya mandiri energi. Kita masih bergantung pada minyak impor, dan karena itu kita sangat rentan pada volatilitas geopolitik. Posisi kita yang disebut dalam teori sebagai middle power membuat kita tak bisa melawan arus besar, tapi bisa belajar menavigasi di antaranya. Aku scroll TikTok setiap hari, tapi belakangan muncul wacana larangan platform e-commerce kayak TikTok Shop. Alasannya keamanan data dan daya saling perdagangan. TikTok memainkan peran bukan hanya sebagai aplikasi biasa, namun sebagai simbol atau alat pertarungan teknologi global. Jika ditarik lebih jauh, ini merupakan pertarungan antara kekuatan teknologi Cina dan juga Amerika. Indonesia sekarang berada di tengah. Kita butuh teknologinya, namun secara bersamaan kita juga yang menjaga kedaulatan digital. Itulah dilema geopolitik kontemporer, soft power melalui teknologi. Dalam situasi ini, Indonesia sebagai middle power dihadapkan dengan sisi yang membingungkan. Menurut Robert Keohane dan Cooper, negara middle power seringkali memainkan peran sebagai penyeimbang dan mediator. Indonesia di sini tidak ingin memihak, tapi tidak juga bisa netral. Kita bukan hanya penonton di panggung yang besar oleh drama global, namun kita adalah bagian darinya. Apa yang kita konsumsi, akses, bahkan rasakan, ditentukan oleh dinamika geopolitik dunia. Dan sebagai warga negara, kita perlu sadar, kritis, dan ikut menentukan arah. Minimal dari pilihan kita sehari-hari. Karena kita hidup Di dalam dunia, Yang saling terhubung.